Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka arwah Furi. Dan kali ini saya akan bercerita tentang Robert the Doll yang versi original ya, versi aslinya. Jadi sebelumnya Kak Furi juga sudah pernah mengadopsi Robert versi The Movie. Nah seperti ini ya wajahnya. Jadi Kak Furi memang senang sekali mengoleksi boneka-boneka, terutama yang pernah menjadi ikon untuk salah satu atau beberapa film horor ya. Seperti Annabelle gitu, Kak Furi juga punya beberapa. Ada yang creepy, ada yang lucu gitu, ada yang agak sedikit serem gitu, sama sekali nggak senyum. Nah, termasuk juga Robert gitu. Tetapi awalnya Kak Furi tidak ingin mengadopsi Robert the Doll versi original. Kenapa? Nah, sebelumnya Kak Furi jelaskan dulu ya. Mungkin di antara kalian ada beberapa yang sudah tahu dan ada beberapa yang belum tahu tentang cerita dari Robert the Doll asli ya. Jadi, Robert Eugene Otto adalah seorang anak kecil ya, yang dia merupakan pelukis. Setelah besarnya, dia juga seorang pelukis yang tinggal di Key West, Amerika ya, sekitar tahun 1906. Jadi udah lama banget dia diberikan boneka yang katanya menurut rumor yang beredar itu sebetulnya dibuat oleh asisten rumah tangga keluarga Otto atau keluarga pemilik dari boneka ini. Dan kenapa kok namanya sama gitu? Karena kan yang punya namanya Robert Eugene Otto. Nah, kenapa ini dinamain Robert the Doll? Karena dia ingin namanya dia disamakan dengan nama bonekanya. Singkat cerita, bonekanya selalu menemani Robert kecil kemanapun, ya. Tetapi anehnya kedua orang tua Robert ini merasa anaknya ini sedikit aneh gitu. Jadi si Robert kecil ini seringkali ngobrol, bicara sendiri, nggak mau mendengarkan omongan orang tua gitu. Dan seringkali barang-barang atau benda-benda jatuh di rumah mereka. Tapi pada saat orang tuanya manggil, Robert gitu. Robert selalu bilang, itu bukan aku yang melakukannya, tapi dia, sambil menunjuk ke boneka Robert the Doll. Sampai pada satu waktu dia tidak mau namanya dipanggil Robert, tetapi pengen dipanggil nama tengahnya, namanya Eugene. Jadi panggil aku Eugene aja, karena Robert itu adalah nama panggilan bonekanya. Singkat cerita, karena melihat banyak sekali keanehan, akhirnya Robert the Doll dimasukkan di lantai atas atau di loteng rumahnya dan juga dikunci. Nah, setelah Eugene ini berpisah dengan Robert the Doll, akhirnya dia tumbuh seperti anak normal. Sekolahnya juga bagus, nilainya juga baik gitu. Dan akhirnya dia ketemu dengan perempuan yang dia sukai dan akhirnya menjadi istrinya. Tetapi di saat Eugene sudah menikah dan pindah ke rumah lamanya, lalu dia iseng-iseng ke loteng dan membongkar barang-barang lama, akhirnya dia kembali menemukan Robert the Doll. Pada saat dia menemukan Robert the Doll, dia sangat menyayangi Robert, memperlakukan Robert seperti layaknya manusia, mengajak ngobrol, kalau makan juga bareng, sehingga kadang istrinya ini merasa cemburu gitu. Kayaknya suaminya aneh deh gitu kan. Tapi tidak tahu kenapa karena akhirnya pernikahan mereka juga berlangsung lama ya, awet gitu. Hanya saja pada saat Robert Eugene Otto ini meninggal dunia, ya, akhirnya Robert the Doll ini nggak ada yang ngurus, nggak ada yang ngasuh. Dan setelah Eugene ini meninggal, rumahnya dijual, lalu pemilik rumah barunya seringkali merasa ada gangguan dari boneka tersebut. Sehingga akhirnya singkat cerita, Robert the Doll ini dihibahkan ke museum. Nah, untuk kalian yang ingin tahu museumnya di mana, itu letaknya di Fort East Martello Museum ya, terletak di Florida, Amerika Serikat. Dan uniknya, kalau kalian pernah ngecek nih, pemberitaan-pemberitaan tentang Robert the Doll, banyak banget orang yang ngirimin surat ke Robert the Doll asli di Fort East Martello Museum, Florida, Amerika.
Kenapa gitu? Kenapa kok sampai mereka ngirimin surat? Nah, jadi ceritanya gini. Banyak sekali orang yang penasaran sama cerita Robert the Doll yang menghantui, tapi mereka nggak yakin. Dan mereka mengambil foto tanpa meminta izin terlebih dahulu terhadap Robert the Doll yang asli. Bahkan ada beberapa yang sampai mengirimkan surat bukan dari Amerika saja, ada juga dari Asia, ada dari Jepang, ada bahkan dari negara-negara di Eropa yang mereka meminta maaf karena sudah datang ke museum, mengambil foto Robert tanpa meminta izin Robert terlebih dahulu, akhirnya usahanya bangkrut. Ada juga yang terus-menerus merasakan sakit punggung karena tidak meminta izin. Nah, cerita lengkapnya bisa kalian cek, banyak sekali pemberitaannya ya. Kak Furi tidak akan menjelaskan itu satu persatu karena Kak Furi ingin menjelaskan dengan Robert the Doll ya yang ada di rumahnya Kak Furi. Jadi ya, berhubung Kak Furi udah pernah baca, udah pernah lihat tentang cerita dari Robert the Doll asli, Kak Furi tidak pernah memiliki keinginan untuk berkolaborasi dengan doll artis untuk membuat Robert the Doll yang asli. Jadi nggak mau gitu. Sampai satu hari ada salah satu temannya Kak Furi ya, namanya itu Melanie Wibowo. Jadi dia orang Semarang yang memang gemar mengoleksi boneka ya, bukan hanya boneka arwah aja tapi boneka-boneka lain juga. Dan dia meminta secara khusus kepada Doll Freak untuk membuat Robert the Doll versi original. Dan sebelum Robert the Doll itu dikirimkan ke rumahnya Melanie, Melanie minta Robert the Doll ini di-blessing, didoakan terlebih dahulu di rumahnya Kak Furi. Ya, jadi ngerti kan? Robert the Doll ini dibuat oleh Doll Freak atas permintaan Melanie dan dikirimkan terlebih dahulu ke rumahnya Kak Furi. Pada saat Robert ini datang ke rumah saya, meskipun kosong, saya deg-degan. Deg-degan karena aduh gimana ya, ada sebuah boneka yang sangat melegenda di dunia dan banyak banget orang yang ngirimin surat karena mereka mengambil fotonya tidak izin dulu. Nah ini bukan mengambil fotonya, ini benar-benar mengcopy Robert the Doll yang asli. Jadi terus terang aja, ini salah satu boneka yang pada saat dia datang saya deg-degan banget. Saya juga di satu sisi saya happy, di satu sisi juga saya takut. Lalu saya sampaikan itu kepada Melanie bahwa saya akan berusaha untuk meminta izin dan semoga Robert the Doll aslinya tidak marah. Dan di saat saya berbicara seperti itu kepada Melanie, Melanie bilang bahwa Fur, aku kasih aja deh Robert the Doll buat kamu. Lah kok dikasih sama saya? Saya bilang gitu kan. Ini harganya mahal loh. Dan dia bilang saya ngasih aja karena saya takut. Ya. Dan oke, Robert the Doll-nya saya terima. Di satu sisi saya juga happy karena ini juga hadiah Halloween yang tidak murah, harganya juga lumayan ya. Tapi di sisi lain saya juga akhirnya berpikir bagaimana caranya untuk meminta izin. Jadi setelah Melanie memberikan boneka ini kepada saya, akhirnya saya membuat surat, tapi tidak saya kirimkan ke museum di Florida ya, ke Fort East ya, Mortello, tetapi saya hanya menulis di sini dan saya berdoa, saya berusaha untuk bisa connecting dengan Robert the Doll yang asli. Kurang lebih seperti ini bahasanya ya. Dear Robert, sorry for not asking your permission to make the doll ya. But you are one of my favorite doll. Thanks for your kindness and thanks for being such an inspiration to me, Furi, a spirit dolls collector, and Doll Freak as the doll artist. Big love, Furi, and Doll Freak. Jadi saya juga di sini menyertakan nama Doll Freak karena saya juga tidak mau Doll Freak sebagai pembuatnya diganggu atau dihantui. Gitu. Kalau kalian bertanya, kok ribet amat sih Kak Furi? Bikin mah bikin aja, gitu kan? Kok pakai izin-izin segala? Kalau buat saya yang seringkali saya berkomunikasi dengan arwah, dengan spirit dolls, terkadang misalnya nih boneka Niang. Terus ada orang lain yang membuat judulnya boneka Niang juga. Niang asli yang ada di sini akan langsung bicara kepada saya bahwa, Mami ada yang bikin boneka Niang tapi tidak izin.
Nah, pada saat saya membuat boneka Niang, saya pun izin terhadap Ratu Niang yang ada di Bali untuk membuat boneka Niang. Jadi bukan saya mau bikin, saya langsung tidak. Semuanya juga melalui proses izin. Itu sebabnya saya tidak pernah mau membuat Robert the Doll versi asli dan juga Annabelle asli. Jadi buat kalian yang sering lihat Instagram Furi Harun atau boneka Furi Harun pasti tidak pernah menemukan Annabelle asli gitu. Karena Kak Furi nggak mau Annabelle aslinya marah gitu. Nah, malam pertama tidur bener-bener diganggu. Diganggu luar biasa karena pada saat Kak Furi bangun, dia sama sekali tidak bisa masuk. Tetapi pada saat Kak Furi tidur, posisinya sangat ngantuk banget, akhirnya dia masuk, seolah-olah dia kayak mau narik, kayak mau mengajak saya masuk ke dunianya dia. Tapi kemudian saya bangun dan kita nggak bisa berkomunikasi apapun. Di hari kedua, sama seperti hari sebelumnya, saya mengganti apel. Saya nggak tahu kenapa Robert ini mintanya apel merah, terus juga Fanta, dan juga kue ya, cake. Saya juga sediakan untuk dia. Masih ada gangguan sedikit. Dan di hari ketiga, akhirnya Robert datang ke mimpi, tetapi saya tidak bisa melihat wajahnya. Dia hanya berbicara seperti suara-suara kayak di film-film Star Trek atau kayak suara robot-robot gitu, kalau kayak hey 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 kayak gitu aja. Saya tahu ada seseorang yang sedang berbicara ingin menyampaikan sesuatu kepada saya pakai bahasa Inggris, tapi saya sama sekali nggak nangkep ucapannya. Pada saat saya bangun, saya berusaha untuk positive thinking dan saya bilang bahwa thank you Robert, terima kasih Robert sudah datang dan semoga kamu tidak marah dan kamu memberikan saya izin. Lalu di hari keempat, sama sekali tidak ada gangguan dan dia bilang kepada saya bahwa, Furi, kalau kamu mau isi spirit dolls yang mirip dengan saya, boleh. Tapi jangan dinamai Robert ya, karena Robert itu punya aku. Jadi kamu namain bonekanya Uncle. Jadi Uncle tuh kayak adik laki-laki kan, atau paman gitu. Jadi ya sudah, saat ini saya namain dia Uncle ya. Dan saat ini juga Uncle sudah sangat nice. Robert asli juga sama sekali nggak pernah mengganggu. Dan di sini Kak Furi ingin menjelaskan kepada kalian bahwa permintaan izin ataupun tata krama dimanapun itu harus dilakukan. Misalnya kalian membeli sesuatu yang memang kalian tahu bahwa arwahnya itu ada dan seringkali mengganggu orang lain, ya kalian sepatutnya meminta izin terlebih dahulu gitu. Jadi itu pun yang terjadi kepada saya dan juga Uncle ya. Pada akhirnya saya tahu bahwa sebetulnya tidak apa-apa membuat dolls yang wajahnya mirip dengan Robert the Doll asli. It's okay, tidak apa-apa, tetapi tentunya harus melalui proses izin dan juga doa. Ya. Di sini Kak Furi juga setelah menceritakan Robert the Doll yang asli ya. Ya, karena dia tidak mau dibuka identitasnya, yang jelas dia bukan Robert the Doll, ya dia Uncle, dan Uncle nggak mau diceritain dia siapa, dan Uncle ini sama sekali tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan Robert the Doll yang asli, karena Robert the Doll yang asli, Kak Furi lihat mukanya itu seperti negro ya, kalau ini lebih ke bule, gitu. Dan sebelum-sebelumnya kalau kita menceritakan arwah, kita juga berdoa dulu yuk teman-teman. Supaya apa? Supaya Robert the Doll yang asli maupun Uncle dan juga teman-teman di sini ya, spirit dolls yang ada di boneka Furi Harun, semoga mereka juga diberikan ketenangan dan juga kebahagiaan dan bisa kembali ke Tuhan. Ya, kita doain dulu yuk. Amin. Ya, jadi Robert versi The Movie, Robert the Doll versi original, dan juga teman-teman yang lain di sini, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan mudah-mudahan rumah Kak Furi ini hanya akan menjadi persinggahan mereka sementara untuk akhirnya bisa kembali ke Tuhan. Terima kasih teman-teman, itu tadi sedikit cerita tentang Uncle, yaitu spirit dolls yang ada di rumahnya Kak Furi, yang bentuk bonekanya terinspirasi dari Robert the Doll versi original. Kita ketemu lagi di sesi boneka arwah yang selanjutnya, dan Happy Halloween!